Ya, baik. Selamat siang. Kali ini saya bersama dengan Bapak Reza Hardian selaku instruktur dari Privat Drive Lab dan asesor LSPMI sekaligus aktif di Road Safety ini. Mungkin agar audien punya gambaran di tiga kesibukan Pak Reza ini bisa dikasih apa diperkenalkan satu persatu, Pak? Ya, oke. Terima kasih, Pak. Jadi kalau di legitimasi di tempat kita itu kan yang ngajar nggak boleh menguji, gitu kan. Jadi kalau saya untuk mengajarkan sesuatu, saya lewat satu lembaga yang namanya RDL, Privat Drive Lab. Nah, ini berawal dari sebuah keprihatinan dari pembalap kita, Pak Rifat Sungkar, mengenai keselamatan berkendara di Indonesia, terutama untuk yang karena beliau punya ilmu keselamatan dari rally, makanya saya aktif di Rifat Drive Lab. Sementara kalau di Indonesia untuk profesi pengemudi ada profesinya, ada standar kompetensinya, kemudian ada sertifikatnya. Nah, itu saya kejar untuk bisa dapat sertifikasi, untuk bisa memberikan sertifikasi kepada orang untuk melakukan penilaian, untuk melakukan assessment, untuk memberikan sertifikat. Makanya saya ambil sertifikat asesor. Nah, ini nggak boleh di satu lembaga yang sama, karena yang ngajar nggak boleh yang uji. Jadi saya ikut aktif di lembaga sertifikasi profesi. Nah, yang mungkin siang hari ini kita lebih banyak membahas ke sana ya. Tapi dengan dua perspektif ini saya bisa punya bayangan. Karena saya ngajarin teman-teman yang naik motor, saya ngajarin teman-teman yang orang yang naik mobil umum pribadi. Nah, sekarang saya juga punya gambaran bagaimana profesi pengemudi ini yang nanti kita bahas. Dan yang terakhir, road safety ini kenapa? Karena sebenarnya di Indonesia ini belum ada standarnya, Pak. Jadi mengenai road safety, keselamatan, mengenai profesi tadi ada di SKKN profesi. Tapi masalahnya di proses semuanya itu nggak ada. Nah, kalau kita mengacu dari teman-teman di Asia Tenggara aja deh, nggak usah ke dunia gitu ya. Itu FIA, pokoknya lembaga FIA itu justru menjadi core-nya atau narasumber atau yang legitimate untuk bicara soal keselamatan di jalan. Artinya apa? Dari mulai dari mulai pejalan kaki, penumpang, bahkan yang pengemudi. Jadi ini insya Allah sih saya punya satu gambaran dari bagaimana perspektif dari road user atau umum, bagaimana gambaran dari orang-orang pribadi-pribadi yang punya mobil dan suka modifikasi, tapi punya juga gambaran teman-teman yang bekerja untuk di perusahaan, dan terakhir punya gambaran untuk teman-teman yang bekerja sebagai profesinya pengemudi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Semoga menjawab ya Pak ya. Baik, oke. Langsung terkait topik Pak. Pak Reza ini Ya, kan pasti punya experience atau pengalaman untuk men-training dari driver-driver perusahaan logistik atau angkutan barang nih Pak. Nah belakangan yang saya dengar dari pengusaha logistik itu kan ada tren bahwasanya mereka itu meniadakan peran dari connect atau helper driver gitu. Kalau ya. dari perspektif Pak Reza sendiri dari sisi keselamatan atau resepsi sendiri, peran dari Connect ini seperti apa Pak sebenarnya Pak? Ya, untungnya di sini, alhamdulillahnya saya punya berbagai macam perspektif Pak. Kalau dulu saya sebagai instruktur aja, kacamata saya kacamata kuda Pak. Jadi ditutup, nggak mau lihat soal ekonomi, nggak pernah punya perspektif para pebisnis, nggak pernah punya perspektif juga dari para instansi, kepolisian dan sebagainya. Jadi saya dulu tutup mata. Nah, kalau sekarang saya berbeda nih Pak, tergantung perspektifnya dari mana. Kalau dulu dari sisi safety udah pasti harus ada awaknya. Awak itu pembantu pengemudi misalnya, dan harus punya kemampuan yang sama. Kalau dilihat dari literasinya, apalagi apa yang diangkut nih, kalau B3 ada undang-undang PM berapa 60 kalau nggak salah di tahun 2019 udah ada regulasinya. Tapi saya juga punya kacamata bagaimana sih pengemudi-pengemudi ini ketika dia dipasangkan oleh orang lain perjalanan jauh tidak nyaman, malah akhirnya dari sisi pengemudi saya lebih baik sendiri Pak gitu. Nah, saya sudah punya perspektif itu juga. Kemudian yang terakhir dari perspektif para pengusaha. Nah, kebetulan saya juga diundang di dalam satu forum WA, di situ ada bos-bos, di situ ada
para pemegang pemegang kepentingan, terutama yang memang berkepentingan, yang punyanya gitu ya, dari sisi mereka gimana sih kondisi pasar saat ini, mereka mesti survive, mereka mesti bertahan dalam keadaan COVID kemarin. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, tergantung Pak, ini tergantung dari mana. Menurut saya, paling hemat saya adalah kita win-win solution, karena saya punya 3 perspektif itu. Dibilang perlu, dibilang tidak juga tidak. Yang penting adalah kita tahu bahwa ketika pengemudi ini di jalan, bahayanya apa, berhubungan dengan dirinya sebagai pribadi, apakah dia kompeten atau enggak, apakah dia terdidik atau enggak, apakah dia masuk ke dalam sebuah sistem manajemen yang baik apa enggak. Kemudian yang kedua, kita tanyakan dulu ke kendaraannya, apakah kendaraannya dilengkapi dengan berbagai macam fitur. Ya, contohnya saya ada literasi, salah satu pengangkut bahan B3 itu mereka dilengkapi dengan kamera, kemudian ada sebuah sistem yang mengontrol dia sejak dia keluar dari pool. Berarti kan ada awaknya tapi bukan di sebelahnya Pak, ada lagi di sana, ya itu nggak perlu gitu kan. Jadi kita lihat dari sana. Dan yang terakhir adalah soal lingkungan, bagaimana ketika kita di dalam kota, di luar kota, di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, Sumatera, itu juga akan berbeda-beda. Jadi jawabannya nggak bisa baku, ya. Karena juga tadi perspektifnya dari mata pengusaha, ini kayaknya mubazir nih, saya harus ngegaji 2 orang, padahal secara sistem saya udah punya, secara manajemen keselamatan saya udah punya. Nah, jadinya kan nggak perlu juga gitu. Jadi nggak bisa punya satu kata yang eksakta, Bu. Iya harus, tapi kita melihat perspektif mana yang kita bayangkan, gitu. Awak mobil atau pembantu pengemudi ini. Kalaupun akhirnya misalnya tetap diperlukan, tapi akhirnya dipilih orang-orang yang sembarangan aja juga nggak boleh, karena pembantu pengemudi ini harus punya spesifikasi yang hampir sama persis sama pengemudi, bukan hanya sebagai rekenek ya, mohon maaf bahasanya, tapi sebenarnya di aturannya itu harus persis sama gitu. Baik, artinya bisa dikatakan kalau dari pengusaha logistik itu meniadakan dengan pertimbangan kos atau uang jalan misalnya gitu, itu make sense Pak, masuk akal ya Pak? Make sense banget Pak, make sense banget. Contohnya tadi, si pengusaha sudah membelikan atau sudah mengoperasikan armada yang cukup canggih misalnya. Ya, kemarin kita lihat salah satu merek sudah mengembangkan bahwa ini mobil spesifik untuk membawa angkutan B3 misalnya dengan fitur-fitur keselamatan ini itu contohnya. Ada misalnya blind spot alert, ada contohnya line departure alert. Jadi kalau misalnya dia mengantuk, dia pindah kanan, pindah kiri, ternyata ada teknologi itu. Berarti kan si pengusaha ini sudah menginvestasikan di kendaraannya dan pengemudinya sudah dididik, sudah dikompetenkan. Ya udah, pengusaha kan sudah invest di sana, jadi nggak perlu lagi invest ke awak keduanya, seperti itu gambarannya. Baik. Tapi dari pengamatan atau pengalaman dari Pak Reza sendiri, dari semua perusahaan logistik yang pernah di training misalnya di driver-drivernya itu, apakah emang trennya hari ini semua pengusaha logistik meniadakan connect atau helper ini Pak dari proses bisnis mereka Pak? Nah itu juga macam-macam Pak. Jadi logistik ini juga ada grade-grade-nya ya. Ada yang premium, ada yang middle, ada yang low. Dalam arti premium itu mereka dari mulai armadanya diurusin, pengemudinya bukan outsourcing gitu ya. Kemudian yang di tengah-tengah kendaraan yang mereka tapi pengemudinya masih outsourcing. Kemudian yang paling bawah adalah ya nggak tahu nih kendaraannya siapa, pengemudinya siapa. Yang penting barang saya nyampe gitu ya. Tapi secara average kalau melihat dari trennya, saya melihat misalnya di Pulau Jawa, Kota Jakarta. Di Pulau Jawa, Kota Jakarta khususnya dengan traffic yang sedemikian berat, dengan isu-isu di lampu merah, ada penodongan, kemudian ada pemalakan dan sebagainya. Di sini pengusaha harus berpikir, dia harus ditemani, gitu karena dengan ditemani ini dia punya sesuatu, tapi sudah ditemani, sudah ada awak pendampingnya, tapi ternyata juga dia tidak bisa bertindak. Nah ini teman-teman logistik terus berpikir, termasuk pengusaha sekarang, nggak usah ada temennya, sendirian aja,
tapi si pengemudi ini dilengkapi dengan suatu kewenangan untuk membela diri dan mengamankan muatannya. Nah ini nggak perlu dua orang kan berarti Pak? Dia bisa melihat sebuah potensi bahaya, tapi dia bisa melihat juga dan juga dia bisa bertindak. Nah ini ada dilindungi sekarang Pak, seorang pengemudi angkutan logistik ini boleh punya kewenangan seperti itu. Nah kalau udah punya kewenangan seperti itu kan nggak perlu lagi yang keduanya. Tapi sekarang nih saya melihatnya trennya ketika teknologi belum diterapkan, sistem manajemen belum diterapkan, kemudian apa namanya lingkungan jalan yang seperti ini trennya ya, orang-orang lagi pada masih kebutuhan ekonominya tinggi, kebutuhan ekonomi tinggi berarti kejahatannya tinggi, daripada gitu ya memaksakan dengan spek yang sama, ditemani aja, minimal orang akan punya psikologis berpikir, oh dia ada temennya nih, saya kalau ngapa-ngapain ada temennya, walaupun dia tidak punya kemampuan yang sama. Nah, secara pengusaha dia bisa mungkin rate-nya lebih rendah ya Pak ya, kalau kemampuannya nggak terlalu sama pengemudi nggak apa-apa. Yang penting kalau ada dua orang itu minimal ada dua otak ya Pak ya, satu bisa jadi bisa istirahat, satu mengemudi, kemudian satu bisa mengamati, kemudian juga kalau yang lelah bisa saling mengingatkan. Minimal kalau ada dua orang berkomunikasi itu akan saling menjaga. Itu sih yang kita kejar dulu sementara. Jadi nggak apa-apa deh apa namanya kita cari yang tidak sesuai spesifik, tapi minimal di situ ada temennya. Kita kan sering cari temen nih Pak. Kita warga atau bangsa yang sosialis, kita butuh berpartner, butuh berteman. Kalau enggak, ya mari kita mitigasi, mari kita proseskan. Ketika saya tidak bisa menyediakan awak atau teman dari pengemudi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu sih Pak, faktor human faktornya. Jadi ketika kita memutuskan A, efeknya ini, kita mesti berpikir ini. Ketika kita tidak memutuskan B yang tidak melengkapi pengemudi dengan pendampingnya, kita harus berpikir A, harus berpikir B, dan harus berpikir C. Kurang lebih faktor human berpikirnya atau pola berpikirnya harus terus berkembang sih Pak, nggak bisa statis. Baik. Artinya idealnya menurut dari standar yang ada itu connect atau helper ini harus punya skill yang sama dengan pengemudi ya gitu ya Pak? Artinya harus bisa mengemudi gitu ya Pak? Betul, harus punya kemampuan yang sama dengan pengemudi kalau kita literasinya adalah peraturan dan perundang-undangan atau regulasi ya. Oke. Tapi kenyataan yang di lapangan kan sangat berbeda Pak. Betul, di lapangan itu akhirnya menjadi proses pembelajaran pengemudi. Jadi dulu menjadi kenek, atau enggak dulu dia kenek, kemudian dia menjadi apa namanya pengemudi dan sebagainya. Tapi itu dulu, ketika belum ada sekolah-sekolah mengemudi. Nah sekarang sekolah mengemudi sudah ada, baik itu mobil kecil, kemudian sekolah mengemudi besar juga saya lihat bahwa para APM sudah mulai aktif, ya. Terutama untuk logistik, mereka diajari dulu, di brainwash dulu, jadi ada sekolahnya. Jadi sebenarnya bisa terselesaikan Pak kalau sekarang. Baik. Artinya sampai hari ini pun di lapangan masih terjadi ya Pak? Maksudnya tidak semua atau helper itu mempunyai kompetensi yang sama dengan drivernya gitu Pak? Iya betul, yang fakta di lapangan adalah tidak sama. Nah ketika mau sama itu, sekarang ya tadi, kalau mau cepat, mau instan, disamakannya itu lewat sebuah sekolah. Kalau enggak, ya akhirnya sekarang prosesnya dia menjadi awak mobil tangki, menjadi awaknya dulu, menjadi partnernya dulu, baru besoknya dia mulai menjadi pengemudi. Gitu. Cuma prosesnya lebih panjang. Kalau di sekolah kan dia lebih instan, kayak kita les gitu, lebih cepat dan lebih selesai. Dan itu biasanya difungsikan sebagai apa Pak oleh perusahaan logistik Pak? Ketika memang skill pengemudi yang tidak terlalu dibutuhkan oleh perusahaan, Pak? Itu sebenarnya kita hanya menjalankan fungsi, Pak. Jadi dalam SOP itu kan ada fungsi A, tugas B, tugas C. Nah, itu hanya dibagi. Pengemudi tugasnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian awak mobilnya atau awak pengemudi 2, bahasanya melaksanakan fungsi 1, 2, 3, 4. Nah, itu nanti bisa dibalik. Ketika pulangnya atau selesai bongkar muat, awak 2 menjadi awak 1 menjadi pengemudi, berarti fungsi dan tugas dilakukan oleh awak 2. Jadi ini bukan semacam pilot dan kopilot ya Pak ya, bukan seperti itu, tapi ini hanya ada fungsi-fungsi tugas-tugas tertentu yang dibagi menjadi 2 orang. Nah kalau nggak pakai awak atau nggak pakai partner, berarti semua tugas
tugas itu dilaksanakan oleh satu orang. Ingat, mengemudi juga nanti ada tugasnya kan Pak, ada prosesnya. Berarti selain dia mengemudi, nanti harus ada bongkar dan muat, bahkan dia harus bertemu dengan orang, memberikan administrasi dan sebagainya. Jadi hanya fungsi ya, bukan jabatan. Oke. Bicara soal helper atau connect ini kan di perusahaan angkutan barang itu kan banyak industrinya ya Pak. Ada yang untuk B3, ada yang untuk kargo atau untuk angkutan pelabuhan. Kalau dari perspektif road safety-nya mungkin dari Pak Reza sendiri mana yang urgensinya butuh helper nih Pak dari semua industri itu? Iya, kalau di pelabuhan itu kan lingkungannya. Tadi kita bicara lagi kalau di pelabuhan lingkungannya sudah terkondisikan ya Pak ya. SOP-nya sudah bagus, ada petugas-petugasnya, support system, ada sistem manajemen. Mungkin di situ tidak perlu lagi. Kemudian di kargo, nah ini kargo ini dia ada ketemu sama orang, ada berkas-berkas, bongkar muat, dan dia di jalan ya kondisinya ya misalnya. Jadi ketika dia di umum, di jalanan yang umum, bukan satu areal yang terbatas, ini justru yang harus kita perhatikan Pak. Satu lagi apa? Kargo, pelabuhan, satu lagi apa B3. Pak? B3. Nah, oke B3. Nah, kalau B3 ini juga tadi Pak, karena syaratnya kebetulan sekarang sudah tinggi sekali, ada satu literasi bahwa salah satu angkutan B3 itu, dia drivernya satu aja Pak, nggak dua. Karena dia ada support sistemnya, dan secara manajemen, secara SOP, dia harus memenuhi standar-standar ini. Jadi nggak perlu. Tapi kalau tadi pertanyaannya cuma spesifik di 3, justru sekarang kita mulai belajar harus yang kargo dan peti kemas nih Pak. Ya, jadi kargo peti kemas di luar pelabuhan dan di luar B3. Ini harus kita perhatikan. Kalau peti kemas aja kalau kita lihat ya orang mau rampas apanya sih? Karena kan dia ada bentuknya peti ya. Terus ada biasanya sebagainya. Biasanya yang dipalak itu malah pengemudinya. Nanti si pengemudinya tinggal kita tingkatkan dengan tadi punya kemampuan kewenangan untuk membela diri atau untuk menjaga barangnya. Tapi kalau yang benar-benar kargo di truk ya yang nggak bisa diproteksi apa-apa, kemudian muatannya juga nilainya berlebihan, nah ini harus mulai kita pikirkan gimana caranya. Kalau nggak pakai connect, tolong perpendek jaraknya. Kalau nggak bisa pakai awak mobil awak duanya, tolong dikontrol setiap sekian jam dia berganti pengemudi misalnya, yang support dia. Jadi nggak boleh berhenti di situ Pak, bukan hanya keputusannya iya dan tidak, tapi iya dan tidak ini harus diikuti dengan proses-proses berikutnya. Nah, kalau di teman-teman nih bahasanya biasanya kita ngomongnya sistem manajemen keselamatan. Ada 10 poin. Baik. Ya, Pak, sejauh ini kalau dari rekrutmen driver atau connect sendiri, apakah masih sama Pak rekrutmen yang terjadi di lapangan Pak oleh perusahaan logistik? Iya enggak Pak. Jadi biasanya yang pertama yang penting satu udah bisa mengemudi, udah ahlinya itu menjadi pengemudi. Kemudian ya udah siapa aja yang biayanya lebih murah, lebih ekonomis dan tidak punya kemampuan apa-apa, yang penting dia tahu gitu, dia mencari pekerjaan ya udah nanti dikasih di training sebentar, tapi ini hanya diberikan fungsinya aja. Jadi fungsinya nanti Bapak seperti ini ya, seperti ini. Nah, baru dilengkapin di kedua. Cuma ya tadi yang sempat saya bicarakan, ini kan berarti kan memasangkan orang dan orang ya. Kalau sistemnya kita nggak jalan, sistem manajemennya nggak jalan, ini bisa dikonflik di jalan. Kan? Jadi sekarang, tapi saya positif, teman-teman sekarang sudah mulai digaungkan, kita sudah mulai banyak ngomong soal road safety, teman-teman juga dinamis di lapangan, akhirnya mereka berpikir ulang, saya yakin semua itu niatnya baik, jadi di HSSE-nya, di setiap perusahaan kan udah wajib tuh, minimal ya, jadi minimal mereka bisa mensuarakan bahwa Pak sebaiknya seperti ini, tapi kita harus aktif nih Pak, semuanya ke arah yang lebih baik kok, tidak ke arah yang lebih buruk, itu aja mindset kita. Semuanya sedang berproses, semuanya sedang berkembang, begitu Pak. Tapi ke arah yang baik semua kok, tenang aja. Baik. Pak, sebenarnya kalau bicara soal profesi driver atau connect ini kan hubungan antara dengan perusahaan logistik kan ada dua sisi ya Pak. Mereka bisa kontrak atau hanya mitra kerja gitu.
Dari perspektif road safety sendiri, apa ini ada benang merahnya, Pak? Maksudnya dari dua hubungan kerja itu, apakah berpengaruh dari sisi safety-nya, Pak? Gitu. Kalau dari sisi safety sebenarnya bisa dimitigasi sih Pak, atau bisa apa namanya, disubstitusi dengan apa? Apa mau kontrak, apa mau mitra, yang penting dalam kontrak kerja itu jelas merah-merahnya, putih-putihnya, pink-pinknya, hijau-hijaunya, gitu nggak apa-apa. Ya karena kita juga sekarang hampir rata-rata mitra, kita juga menutup kepentingan, nggak bisa menutup mata ya. Makanya kalau dulu saya belum pernah ngobrol sama, saya selalu kayaknya berpihaknya kepada road safety terus. Tapi kalau lama-lama saya ngobrol sama pengusaha, ya juga ya, kasihan juga nih beliau-beliau ini survive di tengah seperti ini. Akhirnya saya punya dimensi yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Begitu Pak. Jadi nggak apa-apa pengaruhnya antara mau kontrak, mau mitra. Tapi kita bicaranya satu, paham dulu faktor manusianya nih. Kita bicara soal keselamatan aja dulu. Gitu. Pasti aman dan pasti gampang sebenarnya. Jadi dan bukan menjadi bottleneck atau hambatan ya. Begitu. Sekarang saya yakin Pak, dengan kampanye yang begitu banyak dari KNKT, Dishub, kepolisian, kemudian asosiasi-asosiasi, baik itu asosiasi pengusahanya, asosiasi drivernya, itu mereka semua sedang menggaung-gaungkan soal keselamatan. Pak Reza, mungkin Pak Reza bisa kasih gambaran nggak kalau di penerapan helper atau connect di luar negeri itu apakah sama Pak dengan Indonesia Pak? Atau mungkin punya standar yang berbeda? Iya, jadi kalau kita literasinya di luar negeri Pak, kalau kita lihat, saya juga belum pernah ke luar negeri nih, belum pernah merasakan jadi pengemudi di luar ya. Tapi terakhir itu saya ke Vietnam, saya ke Singapura, kemudian saya hanya lihat di beberapa video teman-teman truk driver dari Indonesia yang bekerja di luar negeri. Karena mereka secara sistematisnya sudah jalan Pak. Sistem sudah jalan, SOP-nya sudah berjalan, disiplinnya sudah berjalan. Semua orang yang berada di jalan juga sudah punya mindset yang sama soal keselamatan. Yang mereka nggak perlu Pak, hanya sendirian. Kenapa? Karena mereka makannya diatur, sebelum berangkat diatur GPS. Orang-orang di sana mindset yang sama. Ketika teman-teman pengemudi pengemudi truk yang besar, dia akan diberikan prioritas. Ada jalan-jalan tertentu yang memang diperuntukkan untuk mereka. Jalannya bagus. Jadi menurut saya, mohon maaf nih, nggak fair banget kalau kita bandingkan dengan luar negeri Pak. Karena luar negeri sistemnya sudah satu step lebih maju daripada kita. Tapi sebagai gambaran, nggak usah jauh-jauh Pak, ke luar negeri. Di Indonesia saja sudah banyak terjadi. Tadi saya bilang, ada lembaga transportasi di Indonesia, dari lokal, pengemudinya lokal, pengurusnya lokal, supervisornya lokal, dispatchernya lokal, semua lokal, tapi mereka bisa bekerja zero accident dan standar kompetensi atau standar kerjanya. Kenapa? Karena kebetulan request dari yang punya barang nih Pak. Yang punya barang ini satu brand dari luar dan mereka cuma gini, ini buku panduan saya, ini sistemnya, tolong pelajari dan ini tolong diterapkan dalam mengangkut barang saya. Nah, dari sini saya bisa bilang, ketika kita semua mindsetnya sudah sama tentang keselamatan, kita akan bisa kok ya, nanti pengemudi tanpa connect gitu pada saatnya. Nah, tapi sementara ini belum. Jadi sementara ini lagi berproses, lagi menuju ke sana. Kalau di kacamatanya pengusaha, ya mulailah pengusaha dipikirkan. Nggak usah yang standar. Tapi yang penting dikasih teman dulu pengemudinya. Kemudian yang kedua, pengemudinya juga harus pintar ngomong sekarang. Ketika dia dapat tugas, dia ada sesuatu yang tidak sesuai apa yang dia pelajari, tapi dipaksakan, hendaklah dia minta teman atau minta awaknya. Kemudian yang punya barang juga, misalnya dia tahu barangnya ini barang B3 atau barang berharga atau barang yang cukup nilainya besar, jaraknya jauh, yang punya barang juga request, Pak, dari titik A ke titik B berapa angkanya, itu berapa pengemudi, satu, saya minta 2 deh,
Jadi ini sebenarnya nggak pengusahanya Pak Abdul. Dari yang Ya. punya barangnya pun kita sudah punya mindset soal keselamatan ya. Saya minta 2 deh pengemudinya, nggak apa-apa ada editorial cost nggak apa-apa, tapi punya kemampuan yang sama gitu bisa Pak sebenarnya. Dan kita sudah mulai. Alhamdulillah kita sudah mulai ke arah sana. Gitu Pak. Terus terakhir tadi Pak, saya juga sudah mulai mengedukasi ke teman-teman, terutama untuk yang pribadi yang punya mobil pribadi nih Pak, yang nggak bisa diatur lewat manapun ya, lewat perusahaan kita bisa ngatur ya, karena atas nama perusahaan. Tapi kalau pribadi-pribadi ini, saya sudah sampaikan bahwa ketika kalian di jalan ketemu sama pengemudi logistik yang sendirian, naik mobil truk, muatannya banyak, dan kebetulan mereka melihat si pengemudi lah, tolong berikan mereka prioritas. Artinya sistemnya sedang saya bangun juga nih Pak. Saya minta teman-teman pengguna jalan lainnya tuh untuk lebih berada di jalan ketika melihat pengemudi-pengemudi yang sendirian tadi, khususnya membawa barang-barang atau teman-teman yang di logistik. Insya Allah terbantu Pak, teman-teman pengemudi ini. Nah, tadi nih Pak, untungnya, alhamdulillahnya saya bisa di berbagai macam sektor itu, jadi saya bicaranya perspektifnya. Begitu Pak Abdul, kurang lebih. Baik. Ya, terkait industri logistik atau transportasi ini kan tiap tahun kan pasti tumbuh, Pak. Tapi yang seringkali jadi problem dari pengusaha logis itu mereka kesulitan untuk mendapatkan driver atau connect misal. Karena mungkin tidak ada sekolahnya, tidak ada kaderisasinya gitu. Kalau dari perspektif Pak Reza sendiri, apa yang perlu dievaluasi, diperbaiki, Pak? Ada Pak, sudah ada. Justru sekarang saya bantu dengan sebuah literasi baru, tenang aja, sudah ada. Ya, jadi teman-teman di sekolah mengemudi kendaraan bermotor, mereka sekarang sudah punya asosiasi Pak. Dari situ sudah mulai diajarkan. Terus teman-teman di ini kita punya program ataupun di sekolah CSR perusahaan dia sudah mulai masuk ke sekolah soal keselamatan. Jadi sebelum kita ngomong ke sana, soal keselamatan ini sudah digaungkan oleh semua pihak, begitu ya Pak. Dan kemudian sekarang tadi, ketika dia orang-orang untuk mencari driver yang baik, karena tadi sejak SMP atau sejak SD atau sejak SMA mulai diedukasi soal keselamatan di jalan, soal bahayanya di jalan, mereka akan mencari ilmu yang pastinya Pak. Ilmu yang pastinya itu yaitu kalau misalnya kita mau belajar mengemudi, naik motor, ya ada sekolahnya kendaraan bermotor. Teman-teman di APM itu sudah banyak mendirikan sekolah bermotor. Teman-teman di pengemudian yang roda 2, 4, itu mereka sudah punya asosiasi, sudah kurikulumnya sudah provinsi ada, kabupaten ada, disitulah tempat belajarnya. Siap, baik. Terima kasih Pak waktunya. Mohon maaf. Selamat siang Pak. Terima kasih buat untuk waktunya.